pertahankan, yang posisinya lebih pas itu lebih maksimal ya teman-teman. Oke, seperti ini prosesnya. Jadi untuk bahan anting putri memang salah satu bahan yang favorit karena memiliki nilai ekonomis yang tinggi ya teman-teman. Selain bahannya memang populer, harganya memang wah ya teman-teman. Artinya di atas rata-rata lah dibandingkan pohon lain. Dan juga untuk proses pembuatan akarnya untuk anting putri ya teman-teman identik dengan keliling ya teman-teman. Keliling itu memang ciri khas dari pohon anting putri ya, walaupun nggak diprogram nggak diprogram secara berkelanjutan ataupun telaten, ya tentu akarnya pasti akan keliling kalau kita buat atau program dari cangkokan ya teman-teman. Ya memang seperti itu habitat di alam ya teman-teman. Memang akarnya sangat-sangat bisa keliling ya, bahkan bisa rapat sekali. Oke. Jadi ini udah masuk ke tahap pengawatan teman-teman. Setelah pengawatan kita lakukan pembentukan untuk pemecahan ranting. Nah setelah kita lakukan pembentukan ini baru kita akan los lagi untuk mengejar balance ya teman-teman antara cabang, kemudian anak cabang dan juga perantingan. Saya kira dengan ukuran pohon sebesar ini ya teman-teman, anting putri mungkin diameter batang bawahnya atau bonggolnya ini sekitar 35 cm ya teman-teman. Ini belum kategori balance, tapi karena itu tadi kendalanya terkena jamur, ya mau nggak mau kita harus potong, kita ulang untuk proses pembuatan perantingan baru ya teman-teman. Dengan begini, tunas-tunas baru yang muncul atau yang tumbuh itu akan lebih sehat teman-teman. Tentunya ini harus kita rapikan dulu ya untuk jamur-jamur yang menempel di batang seperti ini. Untuk proses membersihkan jamur hitam yang ada di batang seperti ini cukup memakai sunlight bisa teman-teman, ataupun diktan juga bisa, tapi di sini saya menggunakan sunlight ya teman-teman. Jadi untuk apakah berbahaya untuk pohon? Saya kira enggak teman-teman, karena dari dulu saya pakai seperti ini ya aman-aman saja. Yang penting nanti ketika nyiramnya teman-teman usahakan benar-benar sampai sampai lumer lah teman-teman, sampai keluar dari bibir pot ya untuk airnya, biar air-air sabun bekas ngebersihin cabang ataupun perantingan yang kena jamur ini bisa hilang seperti itu. Oke, jadi untuk sementara prosesnya seperti itu teman-teman. Jadi memang sangat-sangat lama untuk membuat bonsai anting putri, apalagi di daerah saya ini memang bisa dibilang kadang mau subur kadang enggak karena bukan habitat aslinya. Jadi nggak apa-apa, yang penting kita konsisten rawat pohonnya, entah berapa tahun lagi baru jadi nggak masalah, yang penting kita bisa menikmati prosesnya teman-teman. Oke, untuk menambah performa dari pertumbuhan pohon yang sebesar ini, kita ganti media di bagian atasnya teman-teman. Nah kenapa saya setiap membuat konten untuk bahan anting putri ini selalu mengganti di bagian atasnya saja? Satu, karena memang medianya sangat banyak yang menggunakan ember sebesar ini. Kemudian yang kedua, anting putri itu akar-akar serabut atau akar-akar yang memang menyerap makanan lebih banyak atau lebih bagus itu akar-akar yang ada di bagian atas serabut seperti ini teman-teman. Jadi cukup kita ganti untuk media di bagian atas. Kemudian untuk medianya sih pupuknya ya teman-teman, saya pakai pupuk majemuk yaitu Dekastar. Kalau punya pupuk majemuk yang lain juga nggak masalah teman-teman. Jadi bukan banyak alternatif ya. Yang penting ada pengecualian untuk pupuknya, jangan memakai pupuk kotoran kambing teman-teman untuk anting putri. Karena memang
dari sekian sharing yang saya lakukan ke teman-teman yang udah biasa ngerawat bonsai, untuk anting putri memang nggak cocok ya teman-teman menggunakan pupuk kandang atau pupuk kambing ya teman-teman. Kalau pupuk kotoran sapi ya katanya sih bagus, tapi saya belum pernah mencoba. Hanya saja kalau anting putri saya pakai Dekastar ya teman-teman. Kemudian Dekastarnya kita timbun pakai pasir malang seperti ini. Nah ini ya teman-teman, tampilan setelah kita lakukan seleksi percabangan, kemudian pemecahan ke anak ranting, ada juga yang baru dicabang, kemudian membersihkan lumut yang ada atau jamur hitam yang ada di batang dan sedikit lakukan pergantian media, hasilnya seperti ini ya. Oke, mungkin sekian ya teman-teman sharing yang bisa saya lakukan atau yang bisa saya berikan. Terima kasih, sampai ketemu di konten